البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan seputar wali yang pada pertemuan yang lalu telah kita lewati bahwasanya asal kata wali dari al-waliyu, na'am, dan al-walayah, yang mana dasarnya apa? Indak Hudzaifah. Ad-dunu wa taqarrub. Baik. Kemudian al-walayah asal maknanya apa? Zubair. An-nusrah diddul adawah. Naam, sehingga terkandung padanya an-nusrah wal mahabbah. Baik. Dan secara umum wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua golongan. Apa dan apa? Indak Yusuf. Nah, terbagi jadi dua, yaitu al-muqtasidun dan al-muqarrabun. Apa yang dimaksud dengan al-muqtasidun? Baik, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala mukminun yang mendekatkan diri dengan Allah dengan mencukupkan diri pada hal-hal yang wajib. Baik, adapun as-sabiqun, as-sabiqun atau juga disebut al-muqarrabun, mereka yang mendekatkan diri pada Allah dengan yang wajib, diiringi juga dengan yang sunnah-sunnah. Baik. Dari sini kita ketahui bahwasanya kewalian seorang mukmin itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda sesuai dengan kadar amalan yang dia lakukan, baik amalan hati maupun amalan anggota badan. Baik. Nah, sekarang yang menentukan paling mulianya bagaimana? Dikatakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, wa akramuhum 'indallah atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Ya, berkaitan dengan wali-wali Allah ini, yang paling mulianya di sisi Allah adalah apa? Atwa'uhum, yang paling taatnya. Wa atba'uhum lil Qur'an, dan paling mengikuti terhadap Al-Qur'an. Dan tentunya ketika disebutkan Al-Qur'an, ikhwan, tercakup di dalamnya juga as-sunnah. Nah, karena tidak mungkin seorang dikatakan mengikuti Al-Qur'an dengan benar sampai dia mengikuti sunnah. Sebab di dalam Al-Qur'an Allah perintahkan kita untuk mengikuti sunnah juga. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ini dalam Al-Quran sangat jelas. Apa saja yang Rasul datang dengannya maka ambillah, dan yang beliau larang darinya maka berhentilah. Nah, pada kalimat yang ringkas ini, ikhwan, Imam Tahawi rahimahullah ta'ala ingin jelaskan kepada kita mana wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling utama, dan dengan kriteria apa keutamaan itu dicapai.
Qala syarih rahimahullahu ta'ala, arada akramal mu'minina huwal adwa'u lillah wal atba' lil Qur'an wa huwal atqa wal atqa huwal akram. Melainkan bahwasanya mukminin yang paling mulia, dan setiap mukmin wali Allah, adalah yang paling taat kepada Allah dan paling mengikuti Al-Quran. Wa huwal atqa, dan itulah orang yang paling bertakwa. Dan yang paling bertakwa berarti yang paling mulia. Qala ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Ayat ini sangat jelas, sungguhnya orang yang paling mulia di sisi antara kalian di sisi Allah, yaitu atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Wa fi sunani 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la fadla li 'arabiyyin 'ala 'ajami wala li 'ajamiyyin 'ala 'arabi wala li abyad 'ala aswad wala li aswad 'ala abyad illa bit taqwa. An-nasu min Adam wa Adam min turab. Nabi SAW telah katakan, ikhwan, dalam hadits ini tidak ada keutamaan untuk orang Arab atas orang Ajam, dan tidak ada pengutamaan atas orang Ajam atas orang Arab, tidak pula orang berkulit putih atas orang berkulit hitam, dan juga tidak ada pengutamaan orang kulit hitam di atas orang kulit putih, kecuali dengan ketakwaan. Nah, ini yang menjadi tolak ukur pengutamaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dari sisi takwa. Manusia itu dari Adam dan Adam itu dari tanah. Berarti kita semua sama asalnya dari tanah, baik yang berwarna putih maupun berwarna hitam, baik yang Arab maupun yang Ajam. Dan hadits ini, kawan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia, walaupun namanya mubham. Amman sami'a khutbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyamit tasyriq. Khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di pertengahan hari-hari tasyrik. Ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, ala la fadla li arabiyyin ala ajami al-hadith. Tegaskan, Rabb kita semua satu dan bapak kita semua satu, yaitu Nabiullah Adam. Dan tanbih di sini dengan perkataan Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu taala wa fis sunan, perlu diberikan tanbih bahwasanya ini kekeliruan dari pensyarah, sebab tidak didapati dalam as-sunan riwayat tersebut, melainkan didapati dalam Musnad Ahmad. Dan kemungkinan Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala mengikuti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwa beliau, di mana beliau memang menisbahkan hadis ini ke As-Sunan. Dan kita ketahui kebanyakan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala berdasarkan hafalan, sehingga sesuatu yang lumrah ketika terkadang mengalami kekeliruan. Qala bihadha ad-dalil yadhharu dha'fu tanazu'ihim fi mas'alatil faqir as-sabir wal ghani syakir. Wa tarjihi ahadihima 'ala al-akhar. Dan dengan dalil ini nampaklah kelemahan perselisihan mereka dalam permasalahan
Nah, mana yang lebih utama antara seorang fakir yang bersabar dan seorang kaya yang bersyukur? Serta juga nampak kelemahan tarjih salah satu dari keduanya atas yang lain. Nah, kalau dikatakan secara mutlak, yang fakir yang bersabar lebih utama daripada yang kaya dan bersyukur, atau sebaliknya, yang kaya bersyukur lebih utama daripada fakir yang bersabar ini, lemah. Kenapa? Karena yang menjadi tolak ukur adalah mana yang paling bertakwa. Itu intinya. Jadi dari kedua golongan ini, mana yang paling bertakwa, itu yang paling utama. Nah, makanya dalam permasalahan tersebut, walaupun dibahas secara panjang lebar oleh para ulama, dan masing-masing sisi memang memiliki keutamaan. Seorang yang fakir yang bersabar punya keutamaan yang besar. Dan demikian pula seorang yang kaya dan dia mampu bersyukur, ini juga keutamaannya besar. Kenapa? Pada kedua golongan ini banyak yang tidak bisa lulus dalam ujian. Kefakiran adalah ujian, kekayaan juga ujian. Orang fakir yang berbuat keburukan, kemaksiatan juga banyak. Sebagaimana orang kaya yang tidak lulus ketika diberi kekayaan sehingga tidak mampu bersyukur, menggunakan hartanya pada hal-hal yang buruk juga banyak. Nah, wa anna tahqiqa anna tafsila la yarji'u ila dzatil faqri wal ghina wa innama yarji'u ila al a'mali wal ahwali wal haqa'iq. Fal mas'alatu fasidatun fi nafsiha. Dan bahwasanya at-tahqiq dalam masalah ini yaitu penentuan mana yang hak dalam permasalahan tersebut adalah dengan apa? Dengan menetapkan bahwasanya pengutamaan itu tidak kembali kepada kefakiran dan kekayaan itu sendiri. Dari sisi pengutamaan bukan pada fakir dan kayanya, tapi pengutamaan itu hanyalah kembali kepada amalan-amalan dan keadaan-keadaan serta hakikatnya. Taib. Fal mas'alatu fasidatun fi nafsiha, sehingga permasalahan ini yaitu seorang bertanya, mana yang lebih utama, fakir yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Ini sebenarnya sudah fasidah fi nafsiha, yaitu permasalahan itu sudah permasalahan yang tidak benar. Ya, pada asalnya masalah itu sudah tidak benar, pengungkapan seperti itu sudah tidak benar. Nah, karena itulah para ulama menegaskan bahwasanya niza dalam masalah ini la ta'ila tahtah. An-niza la ta'ila tahtah, maksudnya tidak ada faedahnya. Nah, fa inna tafdhila 'indallahi bittaqwa wa haqa'iqil iman la bi faqrin wa la ghina. Sebab sesungguhnya pengutamaan di sisi Allah itu dengan sebab ketakwaan dan hakikat keimanan, bukan dengan kefakiran, bukan pula dengan kekayaan. Walihada wallahu a'lam qala Umar radhiyallahu anhu, al-ghina wal faqru matiyatani la ubali ayyahuma raqibtu. Al-ghina wal faqru matiyatan la ubali ayyahuma raqibtu. Untuk asar ini akhwan, wallahu ta'ala alam, kalau dengan lafaz tersebut kata yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhud. Nah, demikian pula Imam Waqi' dalam Az-Zuhud dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, "Nam habbadzal makruhat al-maut wal faqr wa aimallah ma huwa illa al-ghina wal faqr wa la ubali bi ayyihima ubtulitu." Nam
Di sini berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak peduli mana dari keduanya aku diuji, apakah diuji dengan kefakiran ataupun kekayaan, karena semuanya ujian, ikhwan. Dan yang penting bagi seorang muslim pada setiap ujian itu dia mampu mensikapinya dengan benar. Dengan benar. Betapa banyak manusia berharap kekayaan, tapi ternyata ketika kaya malah menjadikan dia terpuruk, menjadikan dia hancur, celaka. Dan betapa banyak seorang yang diuji dengan kefakiran malah mampu menjadikan dia tawadhu, menjadikan dia merasa butuh pada Allah Subhanahu wa taala dan terus-menerus mengetuk pintunya, memohon, berdoa, mengharap rahmat. Maka ini malah baik baginya kondisi fakar. Sehingga untuk nisbah kepada Umar radhiyallahu anhu, wallahu taala alam, kita tidak mendapati sanadnya. Tapi memang jelas, kawan. Kata Umar di sini yang disebutkan oleh Imam Ibn Abil Is, kekayaan dan kefakiran adalah dua tunggangan. Aku tidak peduli dengan yang mana dari keduanya itu aku tunggangi. Yaitu tunggangan untuk bisa apa? Bisa mencapai Allah Subhanahu wa taala ketika hidup. Baik itu dia menunggangi kekayaan ataukah dia naik dalam perjalanan hidup ini di atas kefakiran. Selama seorang di atas ketakwaan dan khanifillah, maka keduanya baik baginya. Baik. Qala wal faqru wal ghina ibtila'un minallahi ta'ala li 'abdihi. Dan kefakiran serta kekayaan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Jangan dikira kekayaan itu bukan ujian, ikhwan. Cuman memang kebanyakan manusia yang fakir itu sadar kalau dia diuji dengan kefakiran itu, sehingga banyak butuh pada Allah. Sedangkan orang-orang kaya banyak yang terlena, banyak yang merasa dia tidak mendapatkan ujian, padahal ujian kekayaan itu lebih banyak menjerumuskan manusia. Kenapa? Karena orang kalau sudah merasa kaya, merasa tidak butuh, itu biasanya taib istaghna. Taib, apa dalilnya? Kalau sudah merasa kaya, merasa tidak butuh, maka akhirnya dia berbuat melampaui batas. Man ya'ti bil ayah, dan semua kalian sudah hafal insyaallah. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu la yadgha, dia akan berbuat melampaui batas. Kapan itu? Ar-ra'ahu istaghna, tatkala dia menganggap dirinya sudah kaya, yaitu sudah tidak butuh lagi. Dan ini mujarab, kawan. Kalau sudah merasa tidak butuh pada orang lain, sudah akhirnya apa? Akhirnya melampaui batas, semau sendiri. Aku kan punya duit, gampang orang lain, yang penting dibayar melakukan pekerjaan. Sudah merasa tidak butuh. Dan juga sampai pada tingkatan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Lihat Qarun ketika sudah merasa dirinya mendapatkan kekayaan yang melimpah ruah, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Innama utituhu ala ilmin indi, kata dia, aku diberi seperti ini, mendapatkan seperti ini karena ilmu yang kumiliki, keahlian yang kumiliki. Lupa kepada Allah dan berbuat melampaui batas. Tapi adapun dalil, ikhwan, bahwasanya kefakiran maupun kekayaan itu adalah ujian, perhatikan. Kama qala ta'ala, fa ammal insanu
idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kemudian setelahnya wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ini dua ayat ini sangat jelas ikhwan menunjukkan bahwasanya kekayaan, kenikmatan itu ujian, sebagaimana kesempitan, kefakiran itu juga ujian. Perhatikan, adapun manusia idza mabtalahu rabbuhu. Ma di sini ma apa? Hudzaifah. Idza mabtalahu rabbuhu. Taib. Nah, ma di sini ma silah wa taukid. Yang dalam istilah nahwu disebut ma zaidah. Cuman untuk Al-Qur'an ikhwan kita tidak katakan zaidah. Min babil adab. Kaidahnya apa? Semua ma, diingat itu. Semua ma yang jatuh setelah idza maka zaidah. Ya. Kalau ketemu idza kok setelahnya ma itu zaidah, sehingga jangan bingung. Nah, untuk memaknakannya agar mudah, ma antum tidak usah apa? Tidak usah pikir dulu. Sehingga seakan-akan fa ammal insan idza batalahu rabbuhu. Nah, ini batalahu rabbuhu. Adapun manusia jika Allah Subhanahu wa taala uji dia di sini dengan apa? Ibtalah, ujian. Fa akramahu wa na'amah. Ya, ujian tersebut berupa apa? Pemuliaan kepadanya dan pemberian nikmat. Fa yaqulu rabbi akraman, maka dia mengatakan Rabbku telah memuliakanku. Ini jelas bahwasanya nikmat ikhwan ibtila. Sebagaimana pula kefakiran di ayat setelahnya juga disebut dengan ibtila. Wa amma idza apa? Mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Adapun tatkala Allah uji dia dengan apa? Dengan qadara alaihi rizqah. Qadara bermakna dhayyaqa. Allah sempitkan rezekinya. Nah, tapi dia enggak lulus, fayaqulu rabbi ahanan. Rabbku telah menghinakanku. Nah, ini sangkaan dia dan ini suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal seorang muslim ketika rezekinya disempitkan, mungkin satu saat berkurang atau yang lainnya, untuk mengembalikan itu pada diri sendiri. Nah, bersabar dan juga apa? Memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Baik, karena seorang muslim tentu akan senantiasa muhasabah. Berarti ini ada sesuatu yang menghalangi datangnya rizki. Apakah itu maksiat atau yang lain, atau memang Allah menghendaki untuk dia apa? Senantiasa memperkuat harapannya pada Allah dan seterusnya. Baik. Ini diingat-ingat bahwasanya pada ayat di surat Al-Fajr ini penegasan kalau apa? Kalau kekayaan dan kefakiran itu sama-sama ujian. Qala fa in istawaya al-faqiru as-sabir wal ghaniyyu syakir fit taqwa istawaya fit darajah. Ingat ini. Jadi kalau yang menjadi penentu keutamaan adalah ketakwaan, maka apabila keduanya sama, yaitu fakir yang bersabar dan orang kaya yang bersyukur, sama dalam ketakwaannya, maka sama pula dari sisi derajatnya. Ini. Fa'in fuddila ahaduhuma fiha, atau fa'in faddala ahaduhuma fiha fahuwal afdalu indallah. Maka apabila salah satu keduanya lebih utama pada ketakwaannya, maka dia lebih utama juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innal faqra wal ghina la yuzanan wa innama yuzanu as-sabru wa syukru. Nah, ini juga kalimat bagus, teman. Kenapa?
yang menjadi tolak ukur bukan masalah kefakiran dan kekayaannya, sebab kefakiran dan kekayaan itu kelak tidak akan ditimbang. Karena fakir dan kaya itu kembalinya ke rububiyah Allah, ya tidak? Yang menentukan si fulan fakir, yang menetapkan si fulan itu kaya, diberi rezeki yang banyak, ini kembali ke sifat rububiyah Allah. Itu tidak ditimbang. Hanyalah yang ditimbang kelak itu dari sisi kesabarannya dan kesyukurannya. Taib. Dan kedua belah pihak butuh kedua perkara ini. Butuh semuanya, antara sabar dan syukur. Bukan berarti orang fakir itu tidak bersyukur, harus sabar terus. Dia juga dituntut bersyukur. Karena apa? Mesti mendapatkan nikmat. Mesti mendapatkan nikmat. Sebagaimana pula orang kaya tetap dituntut untuk bersabar. Sabar agar tidak tergoda dengan hartanya yang banyak sehingga terjerumus dalam perbuatan maksiat. Taib. Qala minhum man ahala al-mas'alata min wajhin akhar. Jadi ini kesimpulannya, kawan. Permasalahan yang disebutkan panjang lebar dalam beberapa kitab. Masalah apa? Mana yang lebih utama antara fakir yang sabar dan orang kaya yang bersyukur? Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya bagaimana, Ukasyah? Mana yang lebih utama? Hah? Tidak dilihat dari sisi kefakiran atau kekayaan, terus dilihat dari sisi ketakwaan. Nah, maka kita katakan, nah, permasalahannya bukan pada masalah fakir dan kayanya, akan tapi yang menjadi masalah mana yang lebih utama dari keduanya. Itu intinya. Qala minhum man ahala al-mas'alah min wajhin akhar wa huwa anna al-imana nisfu sabrin. Tayyib. Di antara mereka ada yang mengalihkan permasalahan ke sisi yang lain, yaitu bahwa huwa anal imana nisfu sabrin wa nisfu syukrin, yaitu bahwasanya keimanan itu setengah kesabaran dan setengah kesyukuran. Faqulun minhum ma la budda lahu min sabrin wa syukrin, dan masing-masing dari kedua belah pihak, baik itu fakir maupun miskin, fakir maupun kaya, itu mesti harus apa? Harus memiliki kesabaran dan kesyukuran. Wa inna ma akhadha an-nasu far'an min as-sabri wa far'an min asy-syukri wa akhadhu fit tarjih. Fajarradu ghaniyan mumfiqan mutasaddiqan badilan ma lahu fi wujuhil qurabi syakiran lillahi alaih wa faqiran mutafarrigan li ta'atillahi wa li ada'il ibadati sabiran ala faqrih. Wa hina idzin yuqal inna akmalaha atwa'uhuma wa atba'uhuma. Jadi dipalingkan ke sisi lain, akhwan, yaitu apa? Iman itu setengahnya kesabaran, setengahnya berupa syukur, akhwan. Nah, masing-masing dari fakir maupun kaya butuh sabar dan syukur. Nah, hanyalah manusia ya mengambil cabang dari kesabaran dan satu cabang dari kesyukuran, kemudian mereka apa? Mengambil tarjih, ya ditarjih. Maka mereka, akhwan, jarradu ghaniyan mumfiqa mutasaddiqa badilan ma lahu fi wujuhil qurabi syakiran lillahi alaih. Nah, yaitu mereka mengusahakan meniadakan kondisi seorang kaya yang apa? Berinfak, bersedekah, mencurahkan hartanya di semua bentuk-bentuk pendekatan diri kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Ini yang jadi masalah. Orang yang seperti ini, nah ini yang dimaksudkan, diambil. Kemudian yang fakir, maksudnya adalah fakir yang betul-betul mengkonsentrasikan diri pada ketaatan kepada Allah untuk menunaikan ibadah dalam keadaan sabar di atas kefakirannya.
Nah, ketika itulah baru dikatakan mana yang lebih utama. Lebih utama, yang paling utamanya adalah yang paling taat kepada Allah dan paling mengikuti Allah dan Rasulnya. Ya, paling taat kepada Allah di antara keduanya dan paling mengikuti Al-Quran serta As-Sunnah di antara keduanya. Baik. Fa in tasawaya tasawat darajatuhuma, maka jika sama kedua belah pihak dari sisi itu, maka sama pula derajat keduanya, wallahu a'lam. Nah, dan sekali lagi kembali ke ayat inna akramakum indallahi atqakum. Itu intinya. Kenapa? Sedekah, demikian pula infak serta syukur itu adalah apa? Amalan ketakwaan. Sebagaimana pula sabar, kemudian tawadhu, merendahkan diri pada Allah, kemudian tafarruq ibadah, yang tentunya memang ikhwan. Nah, dari tafarruq ibadah, orang-orang para fuqara wal masakin kadang lebih banyak tafarruq ibadahnya dibandingkan mereka memiliki harta banyak karena bingung mengurusi hartanya. Nah, apabila taruhlah yang diperbandingkan itu, maka sekarang yang menjadi patokan mana yang paling taat dan mana yang paling ittiba. Walau sahat tajrid la sahan yuqal ayyuma afdal mu'afan syakir au maridun sabir au muta'un syakir au muhanun sabir. Taib au aminun syakir au khaifun sabir wa nahwi dzalik. Nah, seandainya mungkin benar untuk apa ditajrid seperti itu, dalam artian permasalahan digambarkan sebagaimana di atas tadi, maka benar pula untuk dikatakan mana yang lebih utama, seorang yang sehat dan bersyukur atau seorang yang sakit bersabar, atau seorang yang ditaati bersyukur atau seorang yang dihinakan bersabar, atau orang yang beriman dan orang yang aman bersyukur atau yang ketakutan bersabar, dan yang semisalnya. Nah, semua permasalahan-permasalahan ini muncul, dan semuanya jawabannya sama, ikhwan. Apa intinya? Bukan masalah sehat atau sakitnya, tapi intinya adalah pada masalah ketakwaannya, bagaimana dia mensikapi ujian-ujian tersebut dengan benar. Nah, mana yang lebih takwa dari kedua belah pihak, maka itulah yang lebih utama. Nah, oleh karena itulah para ulama mengatakan permasalahan tersebut la ta'ila tahtah. Nah, khilaf panjang tapi tidak ada faidah banyak padanya. Kenapa? Karena bukan masalah kekayaan atau kesabaran, kekayaan atau kefakiran, bukan pula masalah sehat atau sakitnya, akan tapi pada masalah takwanya. Pada masalah takwanya. Cuman memang, tentunya orang yang sakit itu biasanya lebih, hatinya itu lebih lembut, lebih cepat untuk apa? Menerima nasihat, dan biasanya lebih merasa butuh pada Allah, berbeda dengan orang yang sehat yang banyak lalai. Oleh karena itulah ketika Allah menghendaki sebagian hambanya kebaikan, maka ditimpakan sakit, ditimpakan musibah untuk bisa ingat. Dan sebaliknya ketika Allah ingin ulur sebagian hambanya, maka biasanya apa? Dibiarkan terus di atas kenikmatan-kenikmatan sehat, menimpah ruah hartanya, dibiarkan. Inilah yang diistilahkan dengan istidraj. Sehingga jangan heran orang bermaksiat, orang berbuat buruk kok dia hidupnya senang terus, bahkan tidak sakit atau nyaman terus, tidak ada gangguan, kayaknya hidupnya damai sekali. Tapi di atas kemaksiatan, maka itu bukan nikmat, itu istidraj. Diulur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kelak hukumannya dikumpulkan di akhirat, wal iyad billah. Berbeda dengan seorang mukmin yang Allah cintai untuk apa?
untuk sebagian dosa-dosanya bisa digugurkan di dunia dengan musibah. Ya, ditimpakan musibah di dunia untuk menggugurkan dosa-dosanya, sehingga tuntutan di akhirat itu ringan. Makanya dalam hadis, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa saja diinginkan kebaikan dengannya akan ditimpakan musibah. Nah, untuk seorang bisa bersabar dan ihtisab padanya, bukan kemudian meminta musibah kepada Allah. Karena kita dibimbingkan oleh Nabi kita untuk meminta afiah, meminta selamat, bukan kemudian meminta musibah. Tapi hadis-hadis tersebut dibawa pada kondisi untuk seorang menyadari ketika di atas ketakwaan kok tertimpa musibah, untuk kembali kepada Allah dengan husnudzon, dan juga mengembalikan pada dirinya untuk perbaikan dan taubat. Tayyib, barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan perkataan Tahawi, akramuhum indallah adwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Itulah takwa, ya. Nasallallahu at-taufiq was sadad walhamdulillahirabbil alamin.